Ketemu lagi di YouTube channel aku, Anna Wulandari. Di hari ini aku mau review sedikit nih. Jadi aku udah sekitar 2 minggu pakai produk ini dan aku mau kasih reviewnya ke kalian karena aku udah gak sabar banget mau kasih review ke kalian dan semoga ini bisa jadi ration baru buat kalian. Jadi ini produk skincare ini sebenarnya udah lama booming di kancah media sosial. Jadi udah banyak banget dan udah sering banget ada di Instagram, ada di online shop, dan aku sebenarnya baru aja berani untuk nyobain ini merek. Jadi sebelumnya aku udah gimana ya, udah kasih tahu kalian kalau produk exfoliating toner aku kan dulu aku pakai yang merek dari COSRX. Jadi sekarang aku mau nyobain exfoliating toner baru. Jadi ini merek adalah dari Something. Nah jadi ini Something, ini yang glow maker. Jadi Something ngeluarin exfoliating toner. Sebelumnya kan ada yang serum yang warna merah gitu, yang mirip kayak The Ordinary gitu kan ya. Dan sekarang Something mengeluarkan exfoliating toner, exfoliating berupa toner, aduh belibet banget, dengan kandungan yang sama. Jadi dia mengandung AHA, BHA dan PHA. Nah jadi ini kalau menurut aku sih ya, ini aku udah sekitar 2 minggu pakai ini. Kalau perbedaannya dengan serum jelas banget ya. Jadi kalau dari cara penggunaan dia memang benar-benar beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya dia kan berupa serum. Jadi kalau serum dipakai itu setelah cuci muka, terus kita pakai toner, baru pakai itu serum. Tapi kalau aku biasanya kalau yang untuk formulasi serum, aku cuci lagi wajah aku setelah pakai yang serum itu. Tapi untuk yang glow maker toner ini dia penggunaannya setelah cuci muka, kita pakai toner yang pre serum gitu, baru aku pakai yang ini. Nah jadi yang aku rasain nih ya setelah aku pakai ini selama 2 minggu, jadi aku makainya sekitar 1 minggu 2 kali gitu aja. Jadi ini nggak bisa dipakai everyday, or mungkin ini dipakai weekly aja ya, 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali untuk kalian muka kalian yang tahan. Tapi untuk kulit muka aku yang lumayan sensitif ini, aku cuma pakai 1 minggu sekali atau saat kulit muka aku kayak perlu banget untuk dieksfoliat. Jadi kita bisa banget ngelihat kulit muka kita ini lagi perlu dieksfoliat atau enggak gitu ya. Kalau aku sih ngeliat cirinya dari banyaknya whitehead atau blackhead, atau mungkin kulit muka aku lebih kusam dari biasanya. Kalau kalian lebih sering memakai make up, mungkin kalian lebih bisa memakai exfoliate agak lebih sering karena mungkin kotoran di muka itu lebih banyak, atau kalian yang sering bepergian atau lebih banyak aktivitas outdoor atau aktivitas di luar rumah, karena sering kayak terpapar sinar matahari atau terpapar debu atau polusi. Nah di situ kalian bisa ngelihat, oh mungkin ini harus di exfoliate gitu ya, oh ini waktunya exfoliate. Jadi nggak bisa kita kasih patokan harus yang 3 minggu atau 2 hari sekali atau gimana gitu ya. Itu kalian sendiri yang bisa nentuin kapan waktunya kita nge-exfoliate muka kita. Dan untuk exfoliate sendiri dia ada yang chemical sama yang berupa scrub atau yang berupa toner gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau untuk scrub sebenarnya sih kurang cocok karena butiran scrub walaupun selembut-lembutnya scrub, dia tetap kayak bikin kulit muka aku agak sedikit kayak lebih sensitif. Jadi kalau habis pakai scrub gitu biasanya kulit muka aku tuh jadi merah-merah dan malah bikin iritasi dan akhirnya berjerawat. Jadi aku lebih prepare ke toner atau ke serum. Nah jadi aku lebih suka menggunakan yang semacam toner kayak gini ya. Jadi sebelumnya aku pakai yang merek-merek COSRX. Kalau COSRX sendiri dia kan dibedain BHA atau yang AHA BHA ini ya. Tapi kalau di Something dia udah digabung jadi satu. Di sini ada AHA, BHA, dan PHA. Jadi apa perbedaannya AHA, BHA, dan PHA? Kalau AHA dia eksfoliasinya ada di permukaan. Jadi untuk yang kayak bekas-bekas jerawat, terus kayak kusam-kusam itu biasanya bisa dituntaskan pakai
Aha, kalau untuk whitehead, blackhead atau pori-porian tersebut bekas blackhead gitu ya, itu biasanya lebih ke BHA, dan untuk PHA itu biasanya digunain untuk kulit muka kita yang agak sensitif kemerahan kayak gitu ya. Itu biasanya kandungan PHA itu lebih cepat menuntaskan permasalahannya. Dan untuk kalian yang mungkin nggak cocok sama kandungan yang agak tinggi gitu, kandungan yang lebih tinggi bahan eksfoliatnya, bisa kalian mulai eksfoliasi dengan yang kandungannya ada PHA-nya. Nah, itu paling ringan kandungan eksfoliasinya ya. Jadi untuk ini first impression aku nih ya setelah menggunakan glow maker ini, kalau aku sih awal-awal agak sedikit kaget ya sama kandungannya ini. Jadi kalau klaimnya dia di sini untuk menghilangkan blackhead dan whitehead ya. Jadi pas aku gunain ini paginya gitu ya, memang agak muncul kayak jerawat yang matang gitu, yang putih gitu ya, ada di beberapa titik gitu. Kemarin ada di sini, terus ada di dagu juga, bagian sini juga ada yang kayak jerawat titik putih gitu ya, tapi itu kayak jerawat matang. Jadi kalau aku pribadi sih menilainya, oh ini sebenarnya kayak jerawat mau muncul, tapi setelah dipakein ini dia jadi matang gitu, jadi pengen keluar gitu. Terus habis aku ngeliat itu sih nggak aku apa-apain. Jadi beberapa hari setelah aku pakai ini baru aku berani pakai total jerawat, dan itu jerawat jadi pecah gitu, jadi dia matang sendiri jerawatnya. Jadi untuk tekstur muka, dia bikin tekstur muka aku halus banget. Jadi kalau kalian mau menghempaskan nih kulit kusam, bisa banget pakai yang ini ya. Tapi setelah pakai ini kalian wajib banget pakai hydrating toner. Kalau aku tetap masih pakai yang ada labo, tapi kalau kalian mau yang lebih nampol, mungkin kalian bisa yang Supple Power yang dari Something juga, tapi aku belum pakai sih. Nah, jadi glow makernya dari Something ini dia ngeluarin dua varian. Jadi ini varian yang kecil, jadi ini 40 ml, ada juga yang varian agak besarnya. Jadi untuk kalian yang masih mau coba-coba tapi masih takut gitu ya, mau coba-coba merek, bisa banget kalian pakai yang 40 ml nya ini sebelum kalian beli yang full size nya. Kalau aku pribadi sih dulu sebelum aku mau coba-coba skincare gitu, aku biasanya beli yang share in jar. Nah, sekarang Something ini banyak banget dia ngeluarin yang size kecil sebelum kita cobain yang full size. Ini ngebantu banget buat kalian yang masih mau coba-coba skincare kira-kira cocok apa enggak gitu ya di kulit muka. Kalian bisa banget beli yang size kecil gini, dan ini harganya bener-bener affordable untuk exfoliating toner dengan merek lokal the best gini. Jadi dia dibanderol dari harga 89.000 untuk yang size 40 ml nya, dan harga sekitar 120.000 untuk yang full size nya. Jadi untuk kalian yang masih mau coba-coba bisa banget beli yang varian kecilnya nih dulu. Kalau kalian udah ngerasa cocok, bisa juga beralih ke varian yang lebih besar. Nah, jadi untuk Something sendiri, dia selain yang ini, dia ada juga yang serum merah gitu. Jadi dia ada 3 varian. Untuk yang exfoliatingnya ada yang toner, ada yang serum, itu 2 macam yang setahu aku ya. Untuk kalian yang udah terbiasa sama exfoliate serum, bisa banget pakai exfoliate serum yang 7% rasanya yang AHA-nya. Jadi untuk kalian yang masih pemula mungkin bisa banget pakai yang tonernya ya. Untuk kalian yang menggunakan exfoliate toner atau exfoliate serum, untuk pagi harinya kalian wajib banget pakai sunscreen ya. Dan untuk malam harinya setelah kalian pakai exfoliating toner atau exfoliating serum, wajib banget kalian pakai moisturizer untuk melembabkan kulit kita kembali. Karena kan exfoliate ini dia berarti menghancurkan sel-sel kulit mati, dan kita harus mengembalikan kelembapan kulit itu dengan memakai moisturizer tadi. Dan untuk pagi harinya, supaya kulit muka kita ini nggak mudah terbakar paparan sinar matahari, wajib banget pakai sunscreen di pagi hari. Nah, jadi untuk teksturnya, karena dia ini tekstur dia formulasinya toner, dia cair gitu. Dia bener-bener
Nah dia bener-bener cair kayak air gitu. Terus dia nggak ada bau-bau macam-macam dan nggak ada bau-bau zat-zat kimia gitu. Dia bener-bener cair dan mudah banget meresap di kulit gitu ya. Dan untuk packagingnya, dia packagingnya biru gelap gini, cuman dia birunya transparan jadi kita masih bisa lihat isinya. Terus tutup botolnya kayak gini dan ada tutup penyangganya flip-flopnya gini, jadi ini aman banget untuk dibawa-bawa. Untuk kalian yang suka traveling mungkin ya, ini packaging yang kayak gini aman banget untuk kita bawa-bawa di dalam tas karena dia double gini protection dari botolnya, jadi nggak bakal tumpah-tumpah. Dan untuk yang untuk kita yang apa namanya pakai di kapas, dia kan nuangnya sedikit-sedikit gitu, jadi nggak bakal kebanyakan. Nah ini aman banget untuk packagingnya, aku suka banget dia warna biru gelap kayak gitu dan enggak berisik ya. Dan untuk kandungan, dia mengandung water, glycolic acid, terus ada arginil, hexadonil, betanin, allantoin, terus ada lactobionik. Nah itu untuk yang kayak jerawat-jerawat gitu ya. Terus ada flower extract, ada salicylic acid juga, ada kafein juga. Nah di sini sih kalau klaimnya dia untuk membantu menghaluskan tekstur kulit. Nah jadi untuk kali kita yang mungkin tekstur kulitnya enggak rata atau banyak kayak geradak-geradak gitu, terus dia juga meratakan warna kulit untuk kulit kita yang belang-belang atau bekas-bekas jerawat yang hiperpigmentasi tadi, mengurangi komedo hitam atau blackhead dan juga komedo putih dan juga sel kulit mati. Nah jadi itu manfaat dari AHA, BHA dan PHA tadi ya. Terus di sini AHA membantu meratakan warna kulitnya dan BHA membantu membersihkan pori-pori dari whitehead dan blackheads, sedangkan PHA membantu menghaluskan kulit. Nah, seperti aku bilang tadi, di sini udah lengkap banget kandungannya. Untuk kalian yang mau mulai eksfoliasi, mungkin ringan-ringan aja bisa banget menggunakan yang ini. Nah, jadi cara pakainya, toner ini dituangkan ke kapas dan oleskan lembut secara merata di kulit yang setelah cuci muka. Tapi dia di sini yang kayak masih agak lembab-lembab gitu, kita pakein baru kita olesin ke muka gitu. Lalu bisa digunakan juga di bagian leher dan jerawat di badan. Wah ini berarti multifungsi banget ya untuk kalian yang punya jerawat-jerawat di leher, mungkin bisa juga pakai ini. Terus jangan gunakan pada siang hari. Nah untuk semua exfoliating, kalau aku sih juga menyarankan juga jangan digunakan di siang hari karena itu malah ngebakar kulit kita ya. Kalau digunakan di siang hari, lebih baik digunakan di malam hari. Terus untuk pagi harinya gunakan SPF atau sunscreen dengan SPF 50 PA+++. Dan untuk lanjutan dengan tahap skincare, gunakan hydrating toner, serum, dan essence juga moisturizer. Nah itu seperti yang udah aku bilang tadi, untuk kita yang menggunakan exfoliating toner wajib banget pakai moisturizer di malam hari dan sunscreen di pagi hari ya. Di efek lain atau hasil lain yang udah aku rasain setelah aku memakai yang ini, selain whitehead dan blackheads aku yang udah mulai berkurang biasanya di bagian sini, itu banyak banget whiteheads dan blackheads apalagi di bagian sini karena kita kan sekarang udah sering pakai masker gitu, aku tutup di bagian sini. Jadi di bagian sini aku sering banget ada jerawat juga, whiteheads dan blackheads gitu karena kan ini bagian batas masker dan sini juga batas masker apalagi juga di hidung, jadi berkurang banget blackheads dan whiteheads aku. Nah ini aku kasih lihat ke kalian, walaupun pori-pori udah pori-pori ini agak susah sih kalau buat aku pribadi ya, tapi untuk bekas jerawat di bagian sini kemarin banyak banget, ini udah agak memudar. Nah ini jerawat yang aku bilang kemarin, awalnya dia nggak ada jerawat di sini, terus pas aku pakaiin ini dia ada kayak muncul putih gitu dan nggak lama kemudian dia kayak pecah gitu yang putih-putihnya. Nah ini juga kemarin ada jerawat di sini dan dia kempes. Terus kayak whitehead dan blackhead di bagian hidung juga berkurang. Terus kalau aku ngerasain sih tekstur kulit aku jadi lebih lembut setelah menggunakan yang ini. Pokoknya ini first impression aku ini luar biasa sih untuk sejenis exfoliating toner. Kalian wajib banget coba yang something ini ya.
Nah itu dia tadi review jujur dari aku soal glow maker dari Something ini. Mungkin aku masih pakai masih pemula nih, jadi aku masih pakai yang Mariana Mini. Mungkin nanti aku bakal lebih nge-review lagi kalau udah pakai lama dari Something ini. Dan semoga kalian suka sama video ini. Untuk kalian yang udah pernah nyobain Something glow maker ini, mungkin bisa kasih komentar di bawah kalau menurut kalian, dan efek di kulit muka kalian apa nih ya, nanti tulis di kolom komentar ya. Segini dulu review dari aku, semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share seluruh video-video ini ke sosial media yang kalian punya. Stay tune terus di hari Senin, Rabu, dan Jumat, karena di hari Senin, Rabu, dan Jumat bakal ada video-video baru untuk kalian yang bakal aku upload setiap hari itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you.